Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang capital budgeting cash flow. Ini ada diambil dari buku Chipman chapter 11. Oke, apa sih yang dimaksud dengan cash flow? Nah, cash flow komponen yang kita lihat dulu, ada initial investment, yaitu investasi awal, kemudian operating cash flow itu adalah yang didapatkannya, cash flow yang didapatkan setiap periodenya, lalu ada yang nanti namanya terminal cash flow. Terminal cash flow itu di akhir ya, di akhir proyek biasanya apabila proyek itu sudah diselesaikan, dijual semua beres-beres, dilikuidasi, diliquidkan gitu ya, dijual, dapat uangnya berapa itu namanya terminal cash flow. Dan jangan heran terminal cash flow ini pasti akan numpuk dengan yang cash flow di tahun terakhir. Nah, tapi perlu dipahami juga bahwa ada yang namanya relevan cash flow. Jadi untuk membicarakan tentang cash flow, kita tuh nggak bisa yang pakai data-data yang lalu terus itu dianggapnya itu cash flow-nya, bukan bukan ya. Jadi kita hanya melihat apa saja cash flow yang relevan, yang mana berpengaruh, intinya seperti itu ya, berpengaruh kepada inflow dan outflow daripada propose capital expenditure, pengeluaran daripada perusahaan ya teman-teman, pengeluaran permodalan. Jadi istilahnya ada namanya sunk cost gitu ya, yang udah lalu ya biarlah berlalu gitu. Nah kalau ini relevan, yang bisa kita masih masih relevan untuk dipertimbangkan gitu ya, untuk apakah kita akan mengambil proyek ini atau tidak, seperti itu. Salah satu contoh kegunaannya daripada relevan cash flow. Nah, ada lagi yang namanya incremental cash flow. Incremental cash flow itu adalah additional cash flow, yaitu selisih dari outflow sama inflow gitu ya, yang diekspektasikan akan dihasilkan daripada capital expenditure yang dipropose gitu. Ini pengenalan tentang cash flow komponen dan juga ada namanya relevan cash flow dan incremental cash flow. Nah, ada beberapa motivasi perusahaan untuk membuat pemodalan, gitu ya, pengeluaran modal, gitu. Capital expenditure itu pengeluaran modal, teman-teman. Pertama, dia bisa aja ekspansi, memang mau diperbesar, diperluas, gitu ya, beli new fixed asset yang baru untuk bisa misalnya bikin gedung baru, pabrik baru, seperti itu. Atau bisa saja dia replacement atau renewal, memang mesinnya udah usang, memang sudah harus ganti nih, kita pakai teknologi yang terkini, seperti itu ya. Tapi ya biasanya kan besar ya, ganti mesin semua, direhabilitasi mesinnya, diganti baru gitu ya. Itu kan cukup tinggi, makanya kenapa dianggap masuk ke capital expenditure gitu, pengeluaran jangka panjang ya teman-teman nantinya ya. Karena harapannya jangka panjang akan memberikan pendapatan tentunya. Nah, tapi beberapa capital expenditure lain juga bisa jadi punya purpose yang lain. Teman-teman bisa baca di sini ya. Ini ada di buku kok. Nah, teman-teman ini tadi bicara tentang relevan cost sama ada lagi mungkin namanya sunk cost dan juga ada opportunity cost. Nah, teman-teman kita bisa lihat di sini. Relevan cash flow itu ya tadi kita lihat ada initial investment. Apa sih initial investment itu? Sebenarnya initial investment itu adalah biaya yang dikeluarkan pertama kali untuk membeli gitu ya. Nah, tapi kan biasanya ada kalau misalnya tadi kita bicara tentang replacement ya, teman-teman ya, replacement. Kalau bicara tentang replacement, biasanya ada old asset yang dijual, gitu. Kalau nggak replacement, ini semua yang bagian kanan tutup semua ya. Kalau bukan bicara tentang replacement, misalnya tentang ekspansi, ya sebelah sini tutup semua nih teman-teman, nggak ada, itu. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang uh, replacement, ya ada yang namanya old asset. Ada old asset, sorry ya, ada old asset yang harus di likuidasi dulu. Old asset yang harus dilikuidasi, ini old asset yang dilihat gitu ya. Nah, ini namanya relevan teman-teman. Yang lama ini masih relevan untuk diperhitungkan gitu. Nah, tapi untuk yang udah lama, yang sudah terjadi gitu, yang sudah lama sudah terjadi, itu kan nggak bisa diutak-atik lagi. Nah, ya, ingat ya, tadi yang lama kan pasti ada untuk replacement.
dan pasti tetap ikut diperhitungkan karena masih tetap relevan untuk dihitung. Oke deh, yang kalau kita misalnya contoh ya, kalau kita pertahanin yang lama di versus sama kita beli yang baru, emang ada selisih berapa? Contoh yang awal yang paling gampang, initial investment. Kalau kita tuker tambah, ini kan hitungan tuker tambah ya, replacement. Jual yang lama, dapat yang baru. Kita perlu nambah berapa ya? Nah, itu kan initial investment. Itu kan yang kita perlu nambah berapa. Jadi cash yang keluar akan ada berapa. Di situ namanya initial investment gitu. Nggak pure semuanya kita keluar uang kan, kita ada jual yang lama dulu. Maka yang lama ini masih relevan untuk diperhitungkan. Tapi ada hal-hal yang udahlah gitu, yang udah lama, udah terjadi, udah nggak bisa diutak-atik lagi. Itu namanya sunk cost. Contohnya harga beli old asset. Harga beli old asset kan nggak bisa diutak-atik lagi. Tapi kalau harga jual old asset kan masih bisa kita yang atur gitu kan ya, kita mau jual di harga segini, itu harga jual old asset. Kalau harga jualnya kerendahan, kita bisa saja nggak jual kan ke orang tersebut gitu. Nah itu bukan sunk cost tuh, tapi kalau yang udah terjadi itu namanya sunk cost. Ya, di sini kita bisa lihat cash outlay yang sudah terjadi di past outlay dan udah nggak bisa kita utak-atik lagi gitu untuk current decision. Nah, tapi ada lagi namanya opportunity cost, teman-teman. Opportunity cost merupakan cash flow yang sebenarnya kita bisa dapetin nih. Tapi ini udah best alternatif deh gitu. Tapi kita jadi nggak ngambil, nah itu ada namanya opportunity cost. Jadi biaya yang terjadi karena kita tidak mengambil kesempatan tersebut gitu. Tapi ya eh, itu mungkin bukan best alternatif yang terjadi itu misalnya. Salah satu contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Ini saya hapus dulu anotasinya. Nah, kita masuk ke sini ya. Initial investment itu rumusnya dari initial investment yang benar-benar kita harga beli kita berapa, kemudian nanti dikurangin sama harga jualnya kita bisa dapat berapa daripada barang lamanya. Nanti kita akan coba ada hitungannya ya. Kemudian operating cash flow. Operating cash flow ini operating cash flow yang dari new asset nanti akan diversus dengan yang dari old asset. Nah, itu operating cash flow tuh. Itu. Kemudian untuk terminal cash flow juga. Nah, kalau terminal cash flow agak menarik teman-teman di sini. Terminal cash flow itu rumusnya adalah kalau si new asset akan akan dijual, maksudnya udah selesai masanya misalnya gitu ya, itu akan diversus dengan kalau kita mempertahankan, ya bayangin mempertahankan aset yang lama. Jadi kalau misalnya aset yang lama ini kita pertahanin terus, dibandingkan dengan kalau misalnya aset yang baru sampai dengan habis masa manfaatnya. Nah, teman-teman perlu ketahui, masa manfaat itu belum tentu juga sama dengan sebenar-benarnya aset tersebut bisa dipakai. Kamu pernah lihat mobil bobrok yang udah 10 tahun dipakai atau 20 tahun, 30 tahun dipakai, itu udah jauh lewat daripada masa manfaatnya. Masa manfaatnya mungkin cuma 5 tahun, mungkin cuma 8 tahun, tapi dipol terus, dipakai terus, sampai dengan dia habis bis masa manfaatnya. Bisa nggak? Bisa. Itu sering banget terjadi. Karena kan kalau masa manfaat itu kan hanya secara akuntansi ya teman-teman sebenarnya ya. Nah, basically ini dulu yang akan saya kasih sebagai pengantar, nanti kita akan masuk satu persatu untuk eh, apa namanya untuk perhitungannya. Berikut juga dengan yang namanya contoh soal.